Kata seorang ahli IV, dia bilang kalau kamu mau jadi seorang konselor, secepat kamu keluar dari pintu rumahmu, secepat itu pula harus kamu tutup semua persoalan tentang dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KMBK, selamat datang di channel BK UPI. Di kesempatan podcast kali ini yang akan ditemani oleh saya Zafarina selaku host di program We Share We Care kali ini. Episode ini merupakan episode yang gak kalah spesial dengan episode sebelum-sebelumnya. Dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kalau saya ingat narasumber ini, ingat dengan keahliannya mengenal dan membantu konseling. Sampai saya suka berpikir gitu di kelas, Umi tahu nggak ya saya lagi kenapa kalau saya lagi mikir ini, atau dengan omongan saya di kelas, wah tadi saya udah ngasih clue ya berarti Umi. Ya mungkin teman-teman juga sudah mulai menebak ya siapa narasumbernya. Narasumber kita hari ini yaitu Dr. Yusi Rizka Yustina MPD, atau pada prodi BK akrab dengan panggilan Umi Yusi, yang merupakan dosen dari prodi Bimbingan dan Konseling UPI. Apa kabar Umi hari ini? Alhamdulillah. Boleh dikoreksi nggak nama aku? Boleh Umi. Oke, tadi nama saya tengahnya Riksa, gitu ya. Kenapa saya koreksi? Karena itu adalah nama Sunda, Ngariksa ya. Terus Yustiana bukan Yustina. Oke Umi, maaf ya Umi. No problem. Cuman itu tuh sering banget salah itu, Riksa sama Rizka itu pasti terbalik-terbalik. Termasuk mahasiswa yang kalau kirim tugas terus kirim ke emailnya Yusi Rizka, jadi pasti dia nggak nyampe tuh emailnya sama Bu Yusi. Wah jangan-jangan saya juga kayak gitu nih Mi. Tapi tugas-tugas saya insya Allah nyampe kan ya Mi? Siap. Oke Umi, hari ini pembahasan kita mungkin akan membantu teman-teman dalam perkuliahan semester genap yang akan datang nih Umi. Terkhusus di mata kuliah yang akan kita bahas, yaitu mengenai mata kuliah teori-teori kepribadian. Mungkin banyak teman-teman yang kepo nih Umi, pengen tahu, penasaran mengenai mata kuliah ini. Sebelum memulai perkuliahan nanti. Nah, mungkin Umi yang pertama banget nih, mata kuliah teori-teori kepribadian ini tuh mengenai apa ya Umi? Mungkin terkhusus tujuan, fungsinya di dalam BK itu sendiri. Oke, kalau kita bicara dalam bimbingan dan konseling, kita kan dituntut untuk memahami manusia, gitu ya. Salah satu ya yang bisa melihat bagaimana memahami manusia dari teori kepribadian. Salah duanya dari teori perkembangan, salah tiganya dari teori konseling. Ada banyak gitu ya, tapi apa sih bedanya gitu. Kalau kita bicara di teori perkembangan, kita bicara tentang bagaimana tahapan yang dilalui seseorang, bagaimana ciri-ciri seseorang pada usia tertentu atau pada tahapan perkembangan tertentu. Karakteristiknya seperti apa? Tapi pada saat kita bicara teori kepribadian, kita akan bicara tentang bagaimana respon orang pada saat dia berada pada sebuah situasi tertentu, ya. Karena pada saat kita bicara kepribadian, kita akan bicara tentang 3 terminologi. Yang pertama kita bicara karakter. Karakter itu bicara tentang bagaimana sih kepatuhan seseorang terhadap aturan. Kita bisa mengatakan orang itu tanggung jawab misalnya. Kenapa? Karena dia misalnya yang sederhana selalu mengembalikan barang yang dia pinjam, gitu kan. Dia patuh pada aturan walaupun misalnya temennya nggak bikin surat perjanjian tertulis buat dia kembalikan. Tetapi secara psikologis dia tahu bahwa kalau dia menggunakan barang orang lain maka harus mengembalikan. Itu adalah bagian dari karakter. Lalu yang berikutnya, pada saat kita bicara tentang kepribadian, kita juga bicara tentang sikap. Sikap itu adalah kecenderungan orang untuk bertindak pada orang lain atas dasar suka atau tidak suka. Kalau misalnya Zahra suka sama
Zara mungkin akan bilang Bu Yusi, tapi pada saat Zara nggak suka sama saya, Bu Yusi belum lewat aja udah Bu Yusi. Itu sikap gitu ya, kabur nggak usah ditanya misalnya gitu ya. Atau kan ada orang dan ketiga kita bicara temperamen. Kalau temperamen itu bicara tentang bagaimana respon seseorang pada sebuah situasi emosional. Ya contoh misalnya kita kehilangan seseorang, katakanlah misalnya keluarga kita. Bagaimana respon kita terhadap kehilangan itu? Apakah kita bersedih ataukah justru kita bergembira gitu ya? Bisa jadi kan? Kenapa dia responnya bergembira? Karena mungkin di kepalanya tertumpuk atau ya kok tertumpuk ya, banyak di benaknya itu hal-hal yang mungkin sangat kecewa dengan orang tersebut, sehingga dia akan lebih suka kalau misalnya tidak ada, misalnya seperti itu. Nah itu 3 hal besar, tetapi itu semua gitu ya, itu semua kita bingkai pada saat kita bicara tentang kepribadian gitu ya. Nah kalau ada satu lagu kalau kita bicara tentang kepribadian nih gitu ya, katanya gitu ya, dunia ini panggung sandiwara, gitu kan? Benar. Jadi kenapa? Karena kepribadian dalam bahasa Latin itu dari persona. Persona itu topeng. Jadi sebenarnya adalah bagaimana orang menunjukkan gitu ya, berbagai topeng pada berbagai situasi, tapi apakah lalu topeng itu sesuai dengan dirinya, ataukah topeng itu adalah topeng-topeng yang tidak sesuai dengan dirinya. Tapi pada dasarnya topeng itu kita bicara tentang proses penyesuaian diri, karena orang yang sehat secara pribadi adalah orang yang mampu menyesuaikan diri secara khas. Misalnya gini nih, hari ini Zana lagi berperan jadi apa? Jadi mahasiswa kan, walaupun panggil saya Umi, gitu ya, panggil saya Umi, tapi tidak menempatkan diri sebagai, katakanlah, misalnya anak saya. Kalau Zana menempatkan diri sebagai anak saya, Umi minta duit dong. Tapi karena mahasiswa berarti kagak kan, gitu ya. Itu contoh sederhana gitu ya. Ini kepanjangan banget, nanti lebih baik kamu nanya lagi deh apa gitu. Tapi intinya seperti itu. Oke. Saya bicara dari sisi awam ya. Oke. Tapi menjawab pertanyaan berikutnya, tadi pertanyaannya banyak banget sih. Bagaimana perannya gitu ya. Apa perannya dalam bimbingan dan konseling? Nah, pada saat kita melayani konseling kita, maka paling tidak kita harus mengenali konseling kita itu berada pada situasi emosional apa tadi? Kalau kita bicara dari sisi itu kan temperamen, konseling kita ini memiliki karakter seperti apa, karena kita akan dapat mengenali apakah yang dia tampilkan itu adalah indikator bahwa dia punya masalah, atau indikator itu adalah potensi dia. Karena kan kalau kita bicara dari bimbingan konseling, kita bergeraknya dari sisi positif kan, bukan dari sisi negatif. Dan intinya adalah bagaimana kita harus mampu membangun relasi dengan situasi itu. Katakanlah misalnya kita melihat ada orang yang pemalu, nggak mungkin kita tanya dengan hai, dia pasti jadi bingung, naon cenah gitu kan. Tapi kalau memang sama-sama kepo, ya udah kita bisa dengan hai gitu kan, saling bertos dan sebagainya. Mungkin kalau sama orang pendiam kita cuma bilang assalamualaikum, apa kabarnya pagi ini. Itu aja udah cukup buat dia. Dikasih heboh dia malah takut nanti masuk ke kolong meja. Oke, begitu sementara. Oke, mantap. Mungkin tadi Umi udah sebutkan ya mengenai bahwa saya juga kemarin baru dikasih tahu bahwa kita ini hidup katanya bermain peran memang ya Umi. Berarti teori-teori kepribadian ini sebenarnya untuk mengetahui diri kita sendiri, dan sebenarnya untuk di dalam BK sendiri kita biar ngetahuin konselingnya gimana gitu, biar kita memahami konselingnya juga kayak gimana. Sekarang Umi, kalau kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa dalam mata kuliah teori-teori kepribadian ini nih Umi?
Oke, mata kuliah teori kepribadian ini kan sebenarnya diberikan berlanjut ya. Di semester sebelumnya itu sudah belajar teori konseling. Jadi sebenarnya secara konseptual pandangan tentang manusia itu sudah didiskusikan di teori konseling. Tetapi perbedaannya pada saat kita bicara di teori konseling, pemahaman itu lalu akan berdampak pada bagaimana sih sebenarnya pendekatan yang bisa kita lakukan. Tapi pada saat kita bicara di teori kepribadian, kita akan bicara juga pandangan tentang manusia, lalu kita akan bicara tentang bagaimana kita akan mendekat menjalin sebuah relasi. Jadi sebenarnya biasanya kalau di kurikulum lama teori kepribadian dulu baru teori konseling atau bersamaan. Nah hari ini berkelanjutan, sehingga apa sih yang harus dikuasai sebelumnya? Oke, yang pertama adalah prekuisitnya atau yang harus minimal difahaminya adalah konsep tentang bimbingan dan konselingnya itu sendiri. Why? Kenapa? Karena pada saat kita bicara tentang bimbingan dan konseling, kita akan melihat manusia itu berbeda. Gitu ya. Kita harus melihat bahwa individu itu adalah individu yang memiliki potensi. Sehingga pada saat kita misalnya katakanlah bicara teori kepribadian Freud misalnya dengan struktur id, ego dan superego, kita tetap akan melihat bahwa seseorang yang cenderung idis, yang cenderung sangat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atas dasar apa yang dia pikirkan, sebenarnya dia tetap memiliki potensi. Potensi untuk apa? Potensi energi yang sangat besar pada dirinya untuk mencapai hal-hal yang terpenuhi tentang dirinya. Nah, tinggal berikutnya lalu kita harus bantu dia untuk lalu mampu mentoleransi bahwa hak dia akan dibatasi oleh hak orang lain. Gitu. Orang yang id kan akan cuma bicara bahwa ini hak saya, ini milik saya, gitu kan? Ini aktivitas saya, lu ngapain mesti ikut-ikutan urusan gua? Gitu. Tapi kan pertanyaan berikutnya, terus lu hidup di mana? Gitu kan? Emang lu hidup di hutan, gitu. Kalau lu hidup di hutan boleh lalu teriak-teriak. Tapi lu sekarang hidup di dunia, gitu kan. Sekarang lu ada di kampus, lu nggak boleh teriak-teriak karena di depan lu ada teman-teman yang lagi kuliah. Misalnya kayak begitu, contoh kecilnya. Oke, Umi. Tadi mungkin kompetensi yang disebutkan oleh Umi barusan bukan hanya harus dimiliki ya, tapi seiring proses perkuliahan berjalan pun itu kompetensi yang diharapkan akan muncul di diri mahasiswa itu sendiri gitu ya. Ya, bahasa saya adalah harus menjadi terbangun. Nah, kalau dalam bahasa bimbingan konseling kita mengatakannya kita terus harus belajar menumbuhkan diri. Oke, Umi. Lalu selanjutnya Umi, indikator capaian pada perkuliahan mata kuliah teori-teori kepribadian ini apa aja, Umi? Kan orang yang sehat secara pribadi adalah orang yang mampu menyesuaikan diri secara khas. Gitu kan? Orang yang mampu menyesuaikan diri secara khas. Jadi selesai mata kuliah ini minimal paling tidak lalu dia bisa mengatakan begini, nggak bisa lagi misalnya mengatakan begini, terserah deh lo mau paham apa enggak tentang gue mah dari dulu udah begini, nggak bisa. Karena orang belajar teori kepribadian dia harus mengatakan bahwa oke, saya memang punya keinginan begini, tapi saya harus menyesuaikan diri. Pada saat saya ada di dalam kampus, saya harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan kampus. Saya nggak suka pakai rok, saya maunya pakai celana panjang. It's okay. Tapi sekarang tinggal aturan kampusnya apa dengan celana panjang. Kan gitu ya. Oke, kamu boleh pakai celana panjang, tapi celana panjangnya cari yang berbahan. Bahan bukan dari jin. Kalau jin mah taruh aja lah. Gitu ya. Jin jangan dibawa kalau jin jangan dibawa ke kampus, biarin aja deh di tempatnya gitu kan. Misalnya begitu ya. Ya misalnya contohnya begitu. Jadi itu proses penyesuaian diri gitu kan. Terus celana panjang kan tidak identik lalu dengan urakan. Banyak kita melihat tampilan-tampilan orang pakai celana panjang tapi chic, itu kan ya. Maksudnya tetap tertampilkan sebagai orang yang quit gitu ya, tetap tertampilkan elegan, kan bisa begitu gitu kan. Itu misalnya adalah hal gitu. Jadi tidak berarti misalnya lalu tidak boleh. Bagaimana kita menyesuaikan diri. Jadi pada saat lalu kita bilang
Enggak pokoknya gue mau begini aja. Berarti kamu terima konsekuensi dong kalau kamu lalu diusir dari depan kelas gitu. Kenapa? Artinya dia tidak menyesuaikan diri. Pada saat kita mampu menyesuaikan diri dengan baik, kita punya kepribadian yang sehat. Pada saat kita punya kepribadian sehat, akan lebih mudah kita menjumpai orang lain. Kan pada dasarnya kalau di bimbingan konseling kita menjumpai konseling kan. Gitu. Sekarang saya tanya deh sama Zara, kalau Ibu Yusi ini datang ke kampus pakai celana sobek-sobek, yakin nggak itu dosennya? Kurang sih. Kurang. Kalau Ibu Yusi ini sekarang pakai kerudungnya nih, sore nih Zara diginiin, mau nggak sih konseling sama Bu Yusi? Saya nanya dulu sih. Beneran mau konseling. Nah, itu ya, itu kan contoh aja. Jadi artinya kepribadian itu kan walaupun kita bilang kepribadian itu ada di dalam, tidak, karena tertampilkan dalam perilaku kita, gitu. Oke. Jadi Bu Yusi benerin kerudung. Tapi banyak nih Mi, masih banyak ternyata orang-orang yang memang berlindung kayak di balik ya saya gini gimana gitu. Berarti mahasiswa harus belajar untuk dirinya sendiri ya di mata kuliah ini juga. Ya, artinya dia belum sehat pribadinya. Waduh. Masa mau dibilangin orang nggak sehat secara pribadi? Ya kan, termasuk ya, misalnya apakah dia punya kemampuan, misalnya nanti di kepribadian itu kita akan bicara misalnya tentang kemampuan untuk mentoleransi frustasi misalnya kan. Dia punya nggak kemampuan itu, atau tersinggung sedikit aja bisa mutung lalu 2 minggu nggak keluar dari kamar. Aduh, kalau guru BK kayak gitu gimana caranya nanti gitu. Terus siapa yang mau dikonseling jadinya gitu ya, gurunya apa murid? Waduh. Berarti indikator capaian dari mata kuliah ini sebenarnya memahami dan menyesuaikan diri sendiri dulu ya. Paling tidak kuat lah ya sebagai seorang pribadi. Makanya ditaruhnya di semester bawah biar nanti masuk semester 3, 4 sudah lebih kuat gitu kan. Sehingga nanti pada saat praktek konseling di semester 5 udah pribadinya udah tampil sebagai pribadi yang sehat. Nah, belum lagi nanti kalau masuk ke semester berikutnya bukan hanya pribadi yang sehat, harus masuk kepada pribadi konselor, gitu kan? Konselor nggak ada yang boleh. Nah, itu konselor. Jadi kalau belum bisa senyum sama siapapun, belajar dulu ya bercermin setiap hari. Jadi meskipun ada masalah. Oh iya, kata seorang ahli IV, dia bilang kalau kamu mau jadi seorang konselor, secepat kamu keluar dari pintu rumahmu, secepat itu pula harus kamu tutup semua persoalan tentang dirimu. Jadi nggak boleh keluar sambil, aduh gue mau cerita dulu deh, siapa yang jadi konseling ini? Bener sih ya, bener. Karena kita pengen membantu orang lain. Oke, Umi. Nah, ini pertanyaan terakhir Umi, insya Allah. Yang mungkin ini teman-teman penasaran banget mungkin ya. Di setiap mata kuliah mungkin biasanya pertanyaan ini sering ditanyain oleh beberapa orang di kelas saat orientasi perkuliahan. Terkhusus di mata kuliah ini Umi, apa nih Umi aspek penilaian serta bobot-bobot per aspeknya untuk mahasiswa dalam mata kuliah teori-teori kepribadian? Oke, yang pertama ada prasyarat sebelum masuk ke perhitungan. Prasyarat yang pertama adalah kehadiran. Karena 80% minimal kehadiran itu adalah tiket Anda bisa ikut ujian apa enggak. Jadi itu mah bukan bobot ya, itu mah prasyarat untuk bisa mengikuti perkuliahan. Nah, bobot yang lainnya tentu saja adalah keaktifan di kelas, lalu UTS, lalu UAS, dan ada tugas-tugas mandiri. Kenapa? Kok Ibu dihitungnya begitu? Karena kita harus patuh sama aturannya SKS. SKS itu bukan sistem kebut semalam. Satu SKS itu kan 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 50 menit belajar mandiri. Yang 50 menit tatap muka dan 50 menit tugas terstruktur kan itu kewajiban saya.
Saya harus mengajar 50 menit di kelas, dan saya harus ngasih tugas mandiri pada Anda yang harus diselesaikan dalam waktu 1 kali 50 menit, gitu kan? Di luar itu lalu mahasiswa harus meningkatkan kapasitas diri sendiri 50 menit. Begitu. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa mahasiswa itu memiliki belajar mandiri 50 menit? Itu kita bisa lihat di keaktifan. Orang yang nggak baca tambahan buku nggak akan mau nanya di kelas, karena nggak tahu gue mau nanya apa. Tapi kalau orang udah baca duluan gitu kan, apa yang mau dipelajari, pasti akan udah banyak kan yang ada di kepalanya tuh kan, ini yang mungkin perlu diklarifikasi. Benar? Oke, benar. Mantap. Berarti yang paling penting presensi dulu ya sebelum mau UTS, mau ngerjain tugas. Kalau nggak dateng nggak akan mungkin paham. Oke. Wah, gimana nih teman-teman? Udah siap belum kita untuk memulai semester genap tahun ini? Insya Allah siap lah ya. Khusus untuk mata kuliah teori-teori kepribadian kan sudah disampaikan juga sama Umi, udah dikasih clue poin-poin pengantarnya. Teman-teman udah bisa nyiapin dari sekarang. Semoga dapat memantapkan persiapan teman-teman untuk memulai semester genap yang akan datang. Karena kita telah berada di sesi akhir acara, Umi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Zafa ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi karena telah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di BKUPI Podcast kali ini. Karena Umi tadi bilang WhatsApp-nya aja banyak 200 teman-teman. Berarti kita yang suka bilang sibuk tidak lebih sibuk daripada Umi. Oke, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman KMBK karena telah mendengarkan BKUPI Podcast kali ini. Di program We Share We Care tentang pengantar perkuliahan mata kuliah teori-teori kepribadian. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube Prodi BK. Terima kasih kesempatannya hari ini. Saya Zafa sebagai host kali ini, dan narasumber kita yang luar biasa Umi Yusi pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Java. Salam buat semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum.